Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman semuanya, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan ajak kalian buat general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah ikatan cinta yang selalu dia rasakan saat ini ke kamu. Wow, jadi di video kali ini kita akan melihat ya bagaimana ikatan cinta yang selalu dia rasakan saat ini kepada kamu ya. Jadi kita akan membahas secara detail. Oke, jadi disclaimer ya, perlu diingat karena ini sifatnya energi general. Jadi hasil readingan ini bisa cocok bisa enggak ya, atau bisa saja terbolak-balik ya, atau vice versa bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau konsultasi coaching ya, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja catat nomor kontak WA aku, nomornya yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman chat aja ya, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan balasan yang bisa teman-teman ikuti. Karena terkadang banyak ya teman-teman yang masih suka telepon ya, karena tidak akan terjawab karena saya menggunakan aplikasi desktop ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang sangat positif agar bisa membawa dampak energi positif pula untuk teman-teman semuanya. Oke, saya akan coba lihat ya siapa dia seseorang yang selalu merasakan ikatan cinta dengan kamu. Wow, menarik ya. Kita lihat dulu, aku juga penasaran nih, siapakah dia seseorang yang selalu merasakan ikatan cinta dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang selalu merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini? Siapa dia? Wow, saya lihat dulu ya siapa dia. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan dia kepada kamu. Meskipun saya melihat ada sebagian di antara kamu tuh yang masih belum yakin terhadap perasaannya. Ada yang masih meragukan ya cinta dia kepada kamu. Tapi orang ini sama sekali tidak pernah ragu untuk tetap terus ya memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar apa yang dia inginkan itu tercapai. Karena saya melihat orang ini sepertinya memiliki harapan yang begitu besar terhadap kamu dan hubungan ini ya. Jadi dia berharap maaf ya. Jadi dia merasa berharap ya agar kamu juga bisa mencintai dia dengan tulus gitu. Karena setelah dia mengenal kamu ya, saya melihat orang ini sangat merasa kagum ya terhadap kepribadian kamu ya. Dia sangat merasa nyaman ya, bahkan ikatan cinta yang dia rasakan ini ya tidak pernah dia rasakan sebelumnya ya. Dia baru mulai merasa nyaman ketika dia menjalin ikatan cinta dengan kamu. Wow, menarik ya. Memang terkadang ya orang ini emosinya tidak terkendalikan ya. Terkadang dia emosinya sedikit tidak stabil ya. Tapi apapun yang terjadi itu tidak akan merubah niat dia untuk tetap terus mengenal kamu lebih dalam. Jadi terkadang nih ya, meskipun orang ini tuh
terkadang sifatnya menyebalkan gitu ya, terkadang dia gampang ke-trigger emosi. Tapi tenang say ya, cinta dia ke kamu nggak berubah kok gitu ya. Kalaupun ada sedikit perubahan dari sikap dia, itu bukan karena dia nggak cinta sama kamu, melainkan ya mungkin saja dia sedang suntuk ya, dia sedang banyak tekanan, dia sedang banyak pekerjaan, dia sedang lelah ya, dia sedang stres. Makanya ada sedikit perubahan. Jadi bagi kamu yang sering rasa overthinking sama dia, please gitu ya, lebih baik kurangi rasa overthinking kamu, karena sebenarnya orang ini tuh sudah terlanjur ya memberikan semua hati, perasaan dan ikatan cinta dia kepada kamu. Wow. Jadi kayak gitu. Terus saya juga melihat ya, bahkan di antara mereka ini ya, sebagai bentuk bahwa dia sayang sama kamu ya, di antara mereka ini juga sebagian menyisihkan penghasilan dia untuk kamu, meskipun kamu dan dia ini masih belum ada ikatan secara sah ya, tapi orang ini menunjukkan rasa sayang dan tanggung jawab dia kepada kamu ya, dengan cara menyisihkan sebagian pendapatannya dia untuk uang jajan kamu atau uang pegangan kamu, dan itu dia benar-benar ikhlas ya melakukan itu berdasarkan ketulusan cinta kayak gitu. Oke. Saya akan coba cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Wow, kita cek dulu ya guys. Di sini ada kartu Pack of Cup. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus mendekati kamu. Artinya dia adalah orang baru, orang yang baru saja kamu kenal, meskipun usia hubungan kalian baru seumur jagung ya. Tapi orang ini sudah mengenal kamu ya, melebihi apa yang kamu tahu gitu. Karena selama dia mendekati kamu ya, orang ini selalu mencari tahu ya tentang diri kamu, mulai dari apa yang kamu suka, mulai dari apa yang tidak kamu suka ya, mulai dari dia ingin tahu kepribadian kamu ya, dia ingin tahu seseorang seperti apa sih yang kamu sukai gitu ya. Dan orang ini dia merasa menemukan tambatan hati dia di saat dia mengenal kamu ya. Karena saya merasa tuh saat ini dia sedang fokus ya, dia ingin fokus mengetahui ya tentang kepribadian kamu ya, dia ingin fokus ya untuk mengetahui kamu gitu ya. Dia juga ingin fokus, ingin merencanakan pertemuan ya secepatnya dengan kamu gitu. Karena memang saat ini saya merasa orang ini sudah benar-benar yakin ya, merasa yakin dan tertarik, dan ikatan cinta yang dia rasakan ya, dia selalu terbayang-bayang sama kamu terus, meskipun kamu dan dia mungkin masih belum pernah ketemu kayak gitu. Terus saya melihat ya, memang saya melihat bahwa dia ini pribadi yang sangat selektif ya dalam memilih ya. Ketika dia memilih kamu, artinya di mata dia kamu tuh bukan orang yang sembarangan gitu. Karena orang ini dia tipikal orang yang tidak mudah jatuh cinta. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia yang kejar-kejar kamu ya, dia yang ingin mendapatkan kamu ya, berarti kamu tuh seseorang yang berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya, maka itulah ya kenapa orang ini saat ini dia fokus ya menjaga ikatan cinta dia bersama kamu ya, agar secepatnya ya orang ini bisa memiliki kamu seutuhnya. Karena tujuan dia fokus ke kamu tuh bukan untuk seneng-seneng aja, melainkan orang ini ingin menjadikan kamu sebagai calon masa depan hidupnya dia kayak gitu. Perlu kamu tahu satu hal dari dia. Dia orangnya sangat cemburu ya, dan dia terkadang orangnya sedikit posesif. Tapi percayalah itu semua dia lakukan ya ketika orang ini sudah benar-benar merasa nyaman sama kamu. Artinya ketika orang ini mungkin gampang cemburuan ke kamu, artinya orang ini sudah tidak setengah hati mencintaimu, melainkan dia sudah sepenuh hati ya.
benar-benar cinta mati sama kamu, ya. Tetapi jika kamu masih melihat bahwa dia ini kok kayaknya masih belum terlihat cemburunya, ya, itu masih belum, karena bagaimanapun juga namanya pendekatan itu butuh proses gitu, ya. Tapi bersyukurlah kamu ketika dia, ya, mungkin ada rasa cemburu, ya, yang dia rasakan, itu tandanya dia benar-benar sudah sayang banget sama kamu. Nah, lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Kita cek dulu ya. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang, ya, yang sangat cuek di dalam segala hal, gitu ya. Cuek sama kamu, cuek sama orang lain, ya. Dan orang ini menurut aku tuh memang karakternya seperti ini. Dan kamu tidak bisa merubah apa yang tidak bisa kamu kendalikan, termasuk sifat dia. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa memaksakan dia untuk menjadi apa yang kamu inginkan gitu ya. Untuk sok romantis ya, untuk kayak di drama-drama Korea ya, itu nggak bisa. Karena menurut aku tuh orang ini memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa cinta dia kepada kamu. Karena cinta itu nggak harus selalu romantis gitu ya. Terkadang orang ini menunjukkan rasa romantis dia ketika di momen-momen tertentu. Kayak misalkan ketemu kamu secara langsung, kayak misalkan kamu diajak dating sama dia, diajak dinner sama dia, maka disitulah ya terkadang ada tindakan yang membuat kamu tuh merasa tersipu gitu ya, merasa tergagum-gagum gitu. Ternyata ini orang tuh terlihat cuek ya, padahal kalau ketemu tuh dia pribadi yang sangat romantis. Nah makanya itu ya, jadi kan nggak selamanya orang yang cuek itu dia nggak bisa romantis, justru malah orang yang terlihat cuek tuh terkadang dia jauh lebih romantis ya di saat momen-momen tertentu. Saya melihat ya, dia ini orangnya sangat berpegang teguh tinggi ya sama pendirian atau prinsip hidup dia gitu. Jadi orang ini memang sangat cocok ya dijadikan sebagai seorang pendamping hidup kalau dia seorang laki-laki. Tetapi jika dia seorang perempuan, maka ini kebalikannya. Dia seorang perempuan yang sangat keras kepala. Dia orangnya dominan, susah dikendalikan ya. Dan orangnya ini kayak bener-bener susah untuk diatur. Tapi kebalikannya, kalau dia seorang laki-laki, maka dia seorang laki-laki yang sangat layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Karena dia orangnya tegas, orangnya bijaksana, orangnya bisa diandalkan, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pasangannya. Terus dia ini juga orangnya nggak mudah terbuka di awal ya. Jadi nggak usah kaget gitu. Kalau kamu tuh saat ini ngerasa kenapa ya dia masih belum sepenuhnya terbuka sama kamu, bukan berarti orang ini menyembunyikan kebusukan. Tidak. Hanya saja memang dia ini tipikal orang yang terbukanya secara bertahap. Jadi kayak dia ini tahu batasan mana yang boleh dia ungkapkan di awal ya, dan mana yang dia tahan gitu. Terkadang ada seseorang tuh yang sok friendly di awal gitu ya, tapi ujung-ujungnya dia mengecewakan ya. Justru malah seseorang yang kelihatannya misterius ini yang sangat menantang gitu ya, terlihat penuh rahasia ya, padahal dia serius sama kamu kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapa dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Siapa dia? Seseorang yang merasakan ikatan cinta dengan kamu saat ini. Saya cek dulu. Oke. Wow, di sini ada kartu The Star ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang berjuang ya untuk mendapatkan kata maaf dari kamu. Karena saya melihat antara kamu dan dia sepertinya saat ini sedang terjebak dalam situasi berkonflik gitu ya. Entah kamu kecewa ke dia gitu ya, entah kamu marah ke dia, entah kamu ngambek ke dia gitu. Yang jelas saat ini dia sedang berusaha ingin mendapatkan hati kamu kembali, dan orang ini ingin menjelaskan ya, meluruskan konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia gitu. Karena di hati dia sepertinya masih terpancar ya nama kamu di dalam batinnya dia ya, dan dia merasa masih mencintai kamu ya. Memang saya merasa selama kamu menjalin hubungan sama dia, masalah yang datang ini nggak 1-2 kali loh ya, banyak sekali masalah yang menerjang hubungan kalian. Tetapi yang bikin aku ngerasa salut sama kalian, sampai detik ini kalian ini masih bisa bertahan. Artinya
ya kekuatan cinta kalian ini sama-sama besar gitu ya. Kalau nggak besar ya nggak mungkin gitu ya bisa bertahan sampai detik ini. Padahal masalah yang sudah kamu lalui bersama dia ini sudah berbagai gitu ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sedang ya, sampai yang terbesar pun sudah pernah kamu lalui bersama dia. Dan di sini memang kamu harus lebih banyak bersabar ya menghadapi sifat dia. Karena memang terkadang orang ini tuh dia sering sekali ya menguji mental kesabaran kamu gitu. Tapi saya merasa apapun yang terjadi, orang ini akan susah ya melepaskan ikatan cinta yang dia rasakan dengan kamu ya. Meskipun terkadang kalian harus terjebak dalam situasi berjarak, meskipun kalian harus terjebak dalam situasi saling diam ya, tapi percayalah di balik itu semua dia selalu memikirkan kamu kayak gitu. Kita cek lagi di sini, siapa dia? Seseorang yang selalu merasakan ikatan cinta dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang selalu merasakan ikatan cinta dengan kamu. Kita cek dulu. Oke. Ini energi yang paling kuat ya di sini. Ada kartu Four of Wands. Ini tapi nggak semua ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan di kehidupan cinta dia sebelumnya. Sampai pada akhirnya ya dia memutuskan untuk membuka hati bersama orang yang baru, yaitu kamu. Ya, jadi bisa dipastikan ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini berdealing dengan seorang duda kalau dia laki-laki, atau mungkin ada juga sebagian di antara kamu yang saat ini berdealing dengan seorang janda jika dia seorang perempuan. Tapi apapun status dia di masa lalu, saya merasa bahwa orang ini ya, dia sanggup menerima kamu apa adanya ya. Dan yang terpenting ya, orang ini bisa ya diajak untuk sama-sama berjuang gitu. Karena dia tahu bagaimana pahitnya disakiti ya, dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Maka dari itu dia tidak mau ya menyakiti siapapun termasuk kamu. Dan dia juga nggak mau mengkhianati pasangannya, karena dia tahu bagaimana rasanya dikhianati kayak gitu. Dan saat ini saya merasa bahwa orang ini sepertinya punya perasaan bersalah ya sama kamu ya, dimana dia sadar ya bahwa selama dia mengenal kamu ya, dia ini masih belum cukup bisa menjadi pasangan yang baik gitu ya, masih belum bisa membahagiakan kamu gitu. Jadi meskipun dia tidak pernah ngomong secara jujur ke kamu, tapi dilihat dari energinya, saya merasa bahwa orang ini tuh dia sangat merasa bersalah sama kamu gitu ya. Karena sejatinya kamu tuh nggak layak ya untuk disakiti ya. Tapi aku juga jujur, aku masih belum bisa mampu membahagiakan kamu karena adanya keterbatasan gitu ya. Entah keterbatasan materi, entah keterbatasan jarak ya, atau mungkin keterbatasan yang lain. Tapi keinginan untuk membahagiakan kamu tuh sangat ada, hanya saja kemampuannya yang masih belum terpenuhi. Jadi kayak gitu kan, beda ya seseorang yang intinya dia ada keinginan tapi nggak ada niat gitu loh. Tapi kalau ini orang tidak, niatnya itu ada tapi kemampuannya yang tidak ada gitu loh ya. Dan yang terakhir kita lihat ya, siapa dia? Seseorang yang selalu merasakan ikatan cinta dengan kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang menilai kamu ya. Dia menilai sisi baikmu, dia menilai sisi burukmu ya, karena orang ini tidak mau ya adanya penyesalan di kemudian hari, karena prinsip dia dalam menjalin hubungan tuh pernikahan satu kali seumur hidup ya. Jadi orang ini nggak mau adanya suatu kegagalan ya, makanya dia mempertimbangkan kamu ya. Dia benar-benar mempertimbangkan kamu, apakah kamu ini layak untuk dia cintai atau tidak gitu. Sebenarnya saya melihat bahwa dia pribadi yang sangat dewasa ya. Saya melihat dia pribadi yang sangat dewasa. Makanya orang ini tuh untuk urusan pasangan hidup ya, dia orangnya nggak sembrono ya. Bukan karena dia orangnya picky atau pilih-pilih, nggak ya. Karena ini masalah jodoh loh ya, bukan masalah
selera suka dan tidak ya, tapi masalah nyaman atau enggaknya gitu. Karena ini yang akan dia jalani ya selama sisa umur hidupnya dia. Jadi kayak gitu guys. Oke, dan kita akan lihat ya. Saya akan coba lihat seperti apa perasaan dia ke kamu saat ini. Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini? Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini? Oke, di sini ada kartu The Fool ya. Ada kartu The Fool. Jadi saya merasa di sini ada seseorang yang sepertinya sudah tidak tahan ya, menahan rasa gejolak dia ingin segera bertemu kamu ya. Karena memang sudah cukup lama kamu dan dia tidak pernah ya bertemu atau bersentuhan secara fisik. Jadi saya melihat bahwa orang ini tuh ingin secepatnya gitu ya mengobati rasa rindu dia dengan cara datang menemui kamu secara langsung gitu. Terus saya juga menangkap adanya energi lain. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang saat ini hubungan kamu sedang berada di pucuk jurang ya. Jadi kayak gimana ya, kamu sadar bahwa kamu ini masih mencintai dia, tapi kamu juga sadar bahwa hubungan ini terlalu susah atau terlalu sulit untuk dipertahankan. Kenapa? Karena antara kamu dan dia ini sudah berbeda ya, sudah berbeda jalur, sudah berbeda jalan, sudah berbeda pemikiran gitu. Dan apabila dipaksakan itu percuma gitu, hasilnya nggak akan maksimal. Justru malah bukan kebahagiaan yang didapatkan, melainkan adalah pertengkaran gitu. Karena memang saya merasa ada di antara kamu tuh yang sebenarnya hubungannya ini sudah berada di pucuk jurang gitu. Tinggal ya kamu mau bertahan atau lebih baik masuk aja ke jurang gitu, karena sudah hancur gitu. Kita lihat ya bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Oke. Di sini ada seseorang yang sepertinya sudah terlanjur ya, terkunci hatinya, terikat kuat untuk kamu. Ya, dan saat ini dia merasa ya, dia berada di fase mengintrospeksi diri apa yang kurang di dalam dirinya dia, sehingga membuat di antara kamu tuh akhir-akhir ini merasa nggak nyaman terhadap dirinya dia. Apakah ya dia ini kurang memperhatikan kamu? Apakah sikap dia yang terlalu angkuh kepada kamu? Atau mungkin orang ini kurang bisa memahami perasaan kamu? Sehingga saya melihat ya, untuk membuktikan rasa cinta dia kepada kamu ya, orang ini ingin berbenah diri ya, ingin menjadi versi terbaiknya ya, agar hubungan ini bisa berjalan ya secara harmonis kayak gitu. Terus aku juga ngelihat ya, ini ada juga ya di antara kamu yang sepertinya salah paham terhadap dirinya dia, tapi karena kamu emosi ya, jadi kayak kamu tuh merasa nggak sempat untuk mendengarkan penjelasan dari dirinya dia gitu. Karena di sini ada juga di antara kamu yang saat ini sedang merasa berselisih paham ya, karena adanya kesalahpahaman. Dan kamu tidak memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan karena kamu sudah terlanjur kebakar emosi dulu gitu. Jadi ya udah gitu, kamu hanya menilai berdasarkan asumsi pikiran kamu tanpa mendengarkan penjelasan yang sebenarnya dari pihak dia. Kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Saya cek dulu. Oke. Wow, ini lebih ke arah energi kamu ya. Saya merasa bahwa ada di antara kamu tuh yang saat ini sebenarnya ingin bebas ya dari ikatan cinta. Gimana ya? Kayak ada di antara kamu yang saat ini ingin bebas dari hidupnya dia. Kenapa? Ya karena selama kamu menjalin hubungan dengannya, hidup kamu tuh dipenuhi dengan tekanan ya, dimana tujuan kamu tuh sebenarnya untuk mencari kebahagiaan bukan penderitaan. Tetapi pada faktanya ya, kamu pacaran sama dia itu lebih banyak penderitaannya ya, daripada mungkin ketawanya, daripada mungkin bahagianya. Sehingga itulah alasan kenapa saat ini ada di antara kamu tuh ingin ya segera secepatnya terbebas ya dari lingkar kehidupannya. Karena semakin hubungan ini kamu pertahankan, itu semakin berdampak nggak baik ya buat kondisi psikologis kamu
Ya, kerjaan kamu berantakan, keuangan kamu kacau gitu ya. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang merasa sampai stres gitu ya. Mungkin rambut kamu banyak yang rontok gitu ya. Karena ya kamu tidak mendapatkan kebahagiaan yang semestinya. Kayak gitu ya. Mungkin ada ya di antara kamu tuh udah harus pakai hair tonic kali ya. Karena saking terlalu stresnya nih ya, rambut ini rontok nggak berhenti gitu ya. Gara-gara kepikiran nih orang gitu loh. Kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Oke. Di sini ada kartu The Devil ya. Tanpa kamu sadari ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya mulai merasakan sakit kehilangan kamu gitu. Karena selama dia bersama kamu, dia ini nggak bisa menghargai segala bentuk kebaikan, ketulusan yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia. Karena orang ini ya selalu menilai kamu hanya dari sisi sebelah mata gitu ya, hanya dari sisi keburukan kamu. Sedangkan kebaikan kamu, pengorbanan kamu, ketulusan kamu itu tidak pernah dia nilai gitu. Karena orang ini tuh kayak gimana ya, dia ini kayak suka cari-cari kesalahan kamu gitu. Tapi giliran kamu yang korek-korek masalahnya, dia selalu tidak terima gitu. Terus saya juga melihat ya, ada juga di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa dilema ya, merasa dilema atau merasa bingung karena keinginan hati ingin melupakannya, tapi di satu sisi orang ini muncul secara tak terduga yang membuat kamu tuh saat ini sedang terjebak dalam kebimbangan gitu ya, antara terima dia kembali atau lebih baik aku mencari pengganti dia yang jauh lebih baik gitu ya untuk kamu perjuangkan gitu. Karena aku tuh sebenarnya udah capek gitu ya, aku tuh udah lelah gitu, aku tuh kurang apa sih buat kamu gitu ya, minjemin uang ke kamu iya ya, terus kamu tinggal selingkuh juga iya, aku maafin kamu ya. Terus kamu berbohong pun aku juga masih memberikan kamu kesempatan gitu. Tapi kamu sadar gak sih ya, bahwa aku tuh sudah berulang kali ngasih kesempatan ke kamu ya. Tapi kenapa hati nurani kamu gak pernah terbuka untuk sadar gitu ya, untuk berubah, untuk lebih menghargai ketulusanku. Justru kamu tuh seolah-olah sisi baikku tuh tidak pernah kamu hargai gitu ya. Kamu tuh hanya menilai dari kesalahan aku gitu, yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kelakuan kamu. Jadi ikut ke trigger nih guys, emosiku ya. Karena ya ini energinya memang cukup dalam di sini. Terus saya lihat ya bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Kita cek dulu. Oke. Di sini mungkin kamu nggak sadar ada seseorang yang sepertinya dia menyesal karena telah berpisah ya sama kamu gitu. Jadi saat ini ada seseorang yang menyesal karena dia sudah putus sama kamu gitu ya. Dan saat ini tuh saya melihat bahwa hidup dia nggak tenang. Dia masih suka gali-gali informasi tentang dirimu ya, dan orang ini masih sering ya merasakan ikatan cinta yang dia rasakan selama dia menjalin hubungan dengan kamu. Jadi kayak ya jujur aja dia nggak bisa move on dari kamu gitu. Dia tidak bisa melupakan segala kenangan indah yang pernah kalian jalani, meskipun dia sudah berulang kali mencoba ya membuka hati bersama orang baru, tapi itu tidak merubah kenyataan gitu ya. Dia memvalidasi diri dia sendiri bahwa ya dia masih sayang sama kamu gitu. Jika semesta mengizinkan ya untuk dia bisa ketemu kamu, itu akan dia lakukan. Dia akan memohon-mohon ke kamu, meminta maaf kepada dirimu gitu ya, demi kamu dan dia bisa bersatu lagi. Kita cek lagi guys di sini ya. Kita akan coba cek bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Oke. Di sini ada kartu Pack of Wands ya. Saya melihat ada seseorang yang saya merasa bahwa orang ini adalah seseorang yang ingin kamu lupakan ya. Tapi semakin kamu ingin melupakannya, semakin berat justru kamu memikirkannya gitu. Karena saya merasa antara kamu dan dia ini terikat dalam takdir yang sangat kuat gitu. Karena memang sudah kamu mencoba ya beberapa kali untuk
pergi menjauh dari hidupnya dia, tapi kayak kamu tuh masih selalu kepikiran sama ini orang gitu loh ya. Dan saya melihat ya di antara mereka ini juga sepertinya merasakan ikatan yang sama. Jadi kayak apa yang kamu rasakan ya, itu sama seperti apa yang dia rasakan saat ini gitu ya. Terus saya melihat dia selalu berdoa ya. Dia selalu berdoa, selalu memanggil nama kamu di dalam doanya dia, di mana tujuannya ya adalah agar kamu tuh juga masih selalu mengingat dia. Gitu ya. Dia selalu berdoa agar hati kamu selalu diluluhkan. Dia berdoa agar kamu tidak lupa sama dia gitu ya. Dia juga berdoa agar kamu tuh selalu diberikan kemudahan gitu ya dalam melakukan apapun. Terus kita lihat lagi di sini, bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Saat ini ada yang kesepian, dia sedang membutuhkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari kamu. Gitu, karena saya merasa bahwa dia ini pribadi yang sangat pasif ya. Dia pribadi yang sangat pendiam, dan dia juga orangnya itu introvert atau suka menyendiri. Makanya ya, saat ini tuh kayak kamu merasa nggak peka, dan kamu tuh merasa nggak tahu gitu sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan saat ini gitu. Kok dari sikap kamu tuh makin nggak jelas gitu ya. Dikit-dikit aku salah ya, kamu marahin aku ya. Dikit-dikit aku kayak gini, kamu selalu komentarin aku ya. Jadi kayak aku tuh selalu serba salah gitu ya di mata kamu, sedangkan kamu tuh tidak pernah ngomong ke aku tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hidupku gitu. Karena aku juga nggak mau gitu ya terus-terusan ya kamu siksa aku ya dengan cara kamu gitu. Karena aku juga manusia, aku punya perasaan, aku punya hati yang tidak bisa kamu sakiti dengan seenak pikiran kamu kayak gitu. Dan di sini memang saya melihat bahwa sejujurnya dia membutuhkan support dari kamu, membutuhkan perhatian dari dirimu. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau berterus terang. Entah karena memang wataknya kayak gini, atau karena memang dia ada rasa gengsi gitu ya, punya rasa gengsi yang sangat besar gitu, sehingga sebucin-bucinnya dia ke kamu nggak akan tahu gitu loh ya. Oke, dan di sini saya akan coba lihat ya. Di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Oke, saya lihat ya di sini ada Won ya, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian ada Libra, Gemini dan Aquarius. Wow. Tapi saya ngerasa energi ini yang paling kuat tuh dari energi si Taurus ya, Taurus, Capricorn, Virgo, tapi tidak menutup kemungkinan ya zodiak-zodiak yang lain juga muncul dan terbaca. Oke, dan saya akan bacakan juga di sini ada angka kelahiran apa aja yang nampak ya. Saya akan coba lihat dulu. Di sini ada angka kelahiran 26. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah saya sebutkan, artinya entah energi kamu atau energi dia berarti cukup kuat di sini. Gitu, berarti kayak energi resonate-nya ini lebih kuat ke kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 26 ini, gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada angka kelahiran 6. Kartu 6 ini kartu yang sangat menarik ya. Seandainya 6 ini orang Taurus, Capricorn ataupun Virgo ya, saya merasa bahwa ini energinya sangat luar biasa. Terus di sini ada juga ya angka kelahiran 23. Ya, jadi siapa nih yang 23? Terus ada juga 31. Terus ada angka kelahiran 4 juga. Terus ada angka kelahiran 2. Dan untuk yang terakhir di sini ada angka kelahiran 27. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah Clarissa sebutkan, berarti energi kamu atau dia cukup dominan di sini ya. Oke, jadi video ini sampai di sini aja dulu. Semoga teman-teman semuanya seneng ya, dan jangan lupa buat teman-teman ya bantu support aku dengan cara
support ya dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Dan bagi kalian yang ngerasa ingin gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja catat ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Terima kasih.